Sahabat Bawaslu, jumpa lagi dengan saya, Jemris Ventuna, anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita akan belajar tentang indikator kerawanan pemilu atau pemilihan. Pertanyaannya, mengapa pemilu atau pemilihan itu rawan? Karena peserta pemilu atau pemilihan saling berusaha untuk menjadi menang dengan cara mendapatkan suara terbanyak, sehingga menyebabkan terjadinya kompetisi antara peserta pemilu, yakni kompetisi antar partai politik, kompetisi antar pasangan calon presiden dan wakil presiden, kompetisi antara calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta dalam konteks pemilihan adanya kompetisi antara pasangan calon gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan kerawanan itu terjadi? Dalam setiap tahapan pemilu atau pemilihan memiliki indikator kerawanan yang berbeda dengan aktor atau pelaku yang berbeda-beda pula. Berikutnya adalah, siapa saja yang dapat menyebabkan kerawanan itu terjadi? Nah, dalam pemilu atau pemilihan ada sejumlah pihak yang terlibat dalam pengelolaan pemilu atau pemilihan yang dapat menyebabkan terjadinya kerawanan. Seperti yang pertama, peserta pemilu, kader partai politik, tim pemenangan, penghubung, relawan, dan simpatisan. Yang kedua adalah penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan jajaran, serta Bawaslu dan jajaran. Dan yang ketiga adalah lembaga negara, dalam hal ini pemerintah, seperti Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan yang keempat adalah pemilih, masyarakat, ASN, TNI, dan Polri. Serta yang kelima adalah pejabat negara, pejabat daerah, pejabat BUMN, pejabat BUMD, kepala desa, lurah, aparat desa, dan aparat kelurahan. Sahabat Bawaslu, berikut ini adalah kerawanan yang sering terjadi pada saat tahapan pelaksanaan pemilu atau pemilihan itu dilaksanakan. Yang pertama adalah kerawanan pada saat proses pengelolaan data pemilih, seperti DP4 yang bermasalah, perekaman KTP elektronik yang lambat, pemilih TMS yang masuk dalam DPT, dan sebaliknya pemilih memenuhi syarat tidak ada dalam DPT, sistem informasi data pemilih yang suka berdalih atau bermasalah. Berikutnya adalah Pantarlih atau PPDP yang kurang profesional pada saat melaksanakan tugas pendataan, dan juga adanya lalu lintas warga di daerah perbatasan atau perpindahan penduduk atau pemilih yang tidak terkontrol. Yang kedua adalah kerawanan pada tahapan pencalonan. Ada beberapa indikator yang sering menyebabkan terjadinya kerawanan pada tahapan ini, seperti pencalonan dari partai politik, di mana ada parpol yang mencalonkan lebih dari satu pasangan calon sebagai akibat dari adanya kepengurusan ganda di parpol
tersebut. Yang berikutnya adalah adanya calon yang tidak memenuhi syarat ternyata lolos. Akibat dari adanya pemalsuan dokumen dan lain-lain. Serta adanya dugaan-dugaan mahar politik yang dilakukan oleh pasangan calon pada saat proses penjaringan dan penyaringan di internal partai politik. Atau adanya tekanan secara langsung maupun tidak langsung kepada penyelenggara pemilu untuk meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat. Khusus untuk pemilihan, kerawanan yang sering terjadi adalah adanya mutasi pejabat oleh petahana 6 bulan sebelum tahapan penetapan calon. Yang ketiga, sahabat Bawaslu, adalah adanya kerawanan pada tahapan kampanye. Pada tahapan ini, indikator yang sering menyebabkan adanya kerawanan seperti pemasangan alat peraga atau bahan kampanye di luar zona yang telah ditetapkan oleh KPU. Kemudian, desain dan ukuran alat peraga kampanye maupun bahan kampanye yang tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh KPU. Atau ada alat peraga dan bahan kampanye yang tidak mencantumkan visi, misi, dan program dari partai politik. Yang ada malah visi, misi, dan program dari calon. Yang berikut adalah pemasangan alat peraga dan bahan kampanye di tempat yang dilarang. Atau kampanye pertemuan terbatas atau rapat umum di tempat-tempat yang dilarang. Serta kampanye-kampanye di luar jadwal. Ada juga indikator kerawanan yang lain seperti peserta pemilu atau calon tidak mengantungi STTP serta pelibatan aparatur sipil negara, pelibatan anak-anak di bawah umur pada saat kampanye itu dilaksanakan. Dalam kasus yang lain, indikator kerawanan terjadi karena saling mengklaim wilayah antara peserta pemilu atau ada calon, serta adanya aparatur sipil negara atau aparat desa, aparat lurah, dan juga pejabat-pejabat daerah maupun pejabat negara yang menjadi tim sukses, serta penggunaan fasilitas negara atau penggunaan program dan kegiatan pemerintah untuk kepentingan calon tertentu. Yang keempat adalah kerawanan pada tahapan masa tenang. Pada tahapan ini, yang sering terjadi adalah masih ditemukan adanya kampanye-kampanye terselubung atau kampanye di luar jadwal, serta penyebaran bahan kampanye pada masa tenang, adanya indikasi politik uang atau yang sering diistilahkan dengan serangan fajar, serta peserta pemilu atau tim pemenangan yang tidak menurunkan alat peraga kampanye atau bahan kampanye pada masa tenang. Yang kelima adalah kerawanan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik. Ada beberapa indikator yang menyebabkan terjadinya kerawanan pada tahapan ini, seperti perencanaan logistik yang mengabaikan aspek pengawasan oleh Bawaslu, atau dokumen perencanaan logistik yang sulit diakses oleh pengawas pemilu, serta pengadaan logistik yang tidak tepat waktu. Dalam kasus lain,
adanya logistik yang tidak sesuai dengan space atau pengiriman logistik tidak tepat waktu atau distribusi logistik yang nyasar ke tempat lain. Ada juga kasus di mana adanya kesalahan pencetakan surat suara dan formulir, dan itu baru ditemukan setelah logistik tiba di TPS pada hari pemungutan suara. Kemudian pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ada sejumlah indikator kerawanan yang sering terjadi pada tahapan ini, seperti bahan kampanye atau alat peraga kampanye yang masih ada di sekitar tempat pemungutan suara, atau pada saat pemungutan dan penghitungan suara itu mau dimulai, ternyata TPS-nya terlambat dibuka sebagai akibat dari terlambat tibanya KPPS, atau saksi yang terlambat datang ke TPS, atau saksi yang datang tanpa membawa surat mandat tetapi tetap memaksakan diri untuk masuk ke dalam lokasi TPS agar menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara, atau TPS yang tidak ramah terhadap disabilitas. Ada juga kasus di mana TPS-nya dibangun tidak sesuai dengan standar. Pada saat proses pemungutan suara itu terjadi, ada juga sering ditemukan pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kemudian pada saat penghitungan suara, kerawanan yang sering terjadi adalah pengalihan suara antara peserta pemilu atau caleg pada saat proses penginputan ke formulir C1, atau adanya suara partai politik yang dialihkan ke calon atau suara calon dialihkan ke suara partai. Kemudian pengisian form C1 yang salah atau keliru, atau saksi sering meninggalkan TPS dan baru kembali setelah proses pemungutan dan penghitungan suara itu sudah selesai dilaksanakan, sehingga sering beredar C1 palsu. Ada juga kasus di mana penghitungan suara dilaksanakan pada malam hari tanpa penerangan yang cukup atau tanpa pengeras suara yang cukup, atau penghitungan suara dilakukan pada dini hari dan hanya dihadiri oleh penyelenggara, dalam hal ini KPPS dan pengawas TPS. Pada tahapan rekapitulasi, kerawanan yang sering terjadi adalah proses rekapitulasi tidak tepat waktu, atau PPK dan juga KPU Kabupaten yang terkadang kurang memahami tata cara pengisian format rekapitulasi. Ada juga saksi yang tidak bermandat hadir pada saat proses rekapitulasi dan ikut berbicara. Dalam kasus yang lain yang sering terjadi adalah kesalahan penginputan perolehan suara antar peserta pemilu maupun antar calon, dan juga proses koreksi atas kesalahan penginputan perolehan suara yang sering
tidak dilakukan perbaikan, sehingga menyebabkan protes dari saksi maupun pengawas pemilu. Sahabat Bawaslu, demikianlah beberapa indikator yang sering menimbulkan terjadinya kerawanan pada saat tahapan pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.